Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini saya akan memberikan tips cara meluruskan benang yang sudah keriting. Biasanya benang ini keriting akibat kita mendedel rajutan yang sudah ada sebelumnya, dibongkar rajutannya lalu digunakan lagi untuk merajut project yang lainnya. Jika untuk proyek yang mirip atau sama, ini mungkin tidak akan berpengaruh. Tapi ketika kita akan membuat proyek yang perlu sekali benang yang lurus, ini akan menjadi masalah ya. Contohnya saat pembuatan tassel atau pet topi. Nah, caranya yang paling mudah adalah dengan menyetrika benang tersebut. Tetapi kita perlu pastikan dulu bahwa benang tersebut tidak meleleh saat disetrika. Bagaimana caranya? Ayo kita simak bersama. Pertama, ambil sampel benangnya dulu sedikit ya, baru coba setrika secara langsung. Apakah dia langsung lurus ataukah tidak? Terasa lancar saja di benang waktu kita nyetrika atau lengket. Kalau lengket ya, kita harus lapisi kain. Berarti benang tersebut tidak bisa dikenai panas seperti yang dari setrika. Dilapisi dengan kain tipis, dia nanti akan lurus. Untuk benang poliseri Onitsuga atau poliseri lemon itu bisa disetrika secara langsung teman-teman ya. Nah, ini contoh tassel yang saya buat dari benang sisa dan itu keriting, mengganggu sekali gitu ya. Dan ini harus kita setrika karena tebal tasselnya, jadi saya bagi dua. Kalau perlu disemprot pakai bantuan air atau sejenis pelicin, itu silakan disemprot. Jika tidak masalah. Nah, kemudian setrika pelan-pelan ya, sambil dibuka-buka benangnya, disetrika. Kemudian balik, setrika lagi ya. Untuk panas setrikanya saya di sini pakai titik 3. Titik 3 itu poliseri Onitsuga, poliseri lemon itu lumayan kuat dan tidak lengket sama sekali di di setrikanya. Jadi ini bisa disetrika secara langsung ya. Nah, silakan sisanya disetrika lagi semuanya sampai semuanya lurus. Ya. Nah, ini harus kita bagi-bagi nih, jangan langsung ditumpuk banyak kita setrika, nanti bagian dalamnya nggak kena. Ya, untuk tassel ini perlu benang yang lurus ya, supaya tasselnya jatuh cantik dilihatnya gitu ya. Jadi tidak krebo gitu ya. Meskipun ada yang sukanya yang krebo, tapi rata-rata orang kalau bikin tassel itu pasti maunya yang lurus benangnya. Ada keuntungannya lagi kalau kita membuat tassel dengan benang yang lurus. Ini kita bisa lihat panjang pendek benangnya itu udah sama atau belum. Karena sewaktu kita membuat tassel, terus benangnya ada yang panjang sebelah, itu terkesannya kita mengerjakannya benar-benar asal-asalan, tidak rapi, dan ya untuk dijual mungkin kalau orangnya rewel ya, itu daya jualnya akan kalah dengan dibandingkan tassel-tassel handmade yang dari benang yang lurus rapi gitu ya. Nah, itu kelihatan tuh ada benang yang tidak sama panjangnya. Kalau posisinya tadi masih keriting, itu ya nggak terlalu kelihatan ya. Tuh kelihatan kan jadinya ada yang panjang, belum rata. Dan ini kita harus ratakan kembali seperti itu ya. Nah, untuk tassel ini bisa dilihat di foto berikut hasil jadinya dan perbandingannya. Nah, ini untuk pet topi ya, masih dengan bahan poliseri, baik itu poliseri Onitsuga maupun poliseri lemon. Itu bisa kita setrika langsung teman-teman ya, kayak gini aja. Ini gunanya untuk apa? Kadang kita merajut ada stitch yang kurang stabil penarikannya, atau bahkan bergelombang-gelombang jadinya topinya itu. Ini bisa dibantu sedikit diluruskan dengan setrika. Jadi lebih mantap bentuk topinya, lebih rapi gitu ya. Selain di pad, kalau kita punya manekin untuk topi, untuk bagian atas topi, itu bagian atas topinya juga bisa disetrika ya.
atau dilipat dua kayak gini baru disetrika, tapi ini tidak terlalu berpengaruh ya, karena pada dasarnya bagian atas topi ini nanti lengketnya kan bakalan di atas kepala, tetap aja akan kencang dan rapi nanti kalau udah kena di kepala ya. Oke, ini pet topi yang berbahan poly glitter ya. Poly glitter ataupun poly indo, kalau kita coba sedikit seperti itu kita setrika, itu rasanya lengket ya, berasa lengket. Kalau dia berasa lengket di setrika itu artinya si benang itu meleleh dan bentuk stitchnya jadi seperti itu, nggak cantik. Pet topiku. Nah ini kemudian saya lapis dengan kain, lalu kainnya kain tipis, ini saya pakai jilbab Paris saya yang udah lama nggak dipakai ya, jadi dilapis dengan dengan kain yang tipis, nggak pasti jilbab Paris sih, pakai yang kain yang tipis ya, kemudian kita setrika dari luar. Nah setrika ikuti alurnya dan itu jadinya nggak ini lagi, nggak ngegulung ininya apa pet topinya. Nah kalau begini selamat pet topinya ya. Nah tuh lihat ada yang naik kan, tuh menggulung, jadi kita lapis lagi dengan kain lalu kita setrika. Dengan begitu nanti pet topinya akan jadi rapi lagi, cantik lagi, dan siap dipakai untuk liburan ya. Oke, itu dulu untuk tips dari saya. Mungkin semuanya ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum, tapi semoga saja itu bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.